Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan dua praktikum sekaligus, yaitu praktikum tentang web server dan DNS server. Seperti biasa, sebelum menginjak ke praktikum, terlebih dahulu akan saya jelaskan sedikit tentang web server dan DNS server. Oke, jadi yang pertama, web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras dan bagian dari perangkat lunak. Jika merujuk pada hardware atau perangkat keras, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, style sheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsinya adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Seperti pada penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP, protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Kemudian fungsi web server selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kemudian membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Nah, namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, fungsinya dibagi menjadi dua. Jadi untuk hardware, web server bertugas sebagai tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Sedangkan sebagai software, web server sebagai perangkat lunak melayani permintaan dari browser. Oke, yang selanjutnya terlebih dahulu penjelasan tentang DNS server. Oke, apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Location atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan karena tentu saja kita harus menghafalkan IP address tiap website yang ingin dikunjungi. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini kita bisa mengingat nama domain dan memasukkannya ke address bar, kemudian tekan enter dan alamat yang dituju akan tampil. Contoh Google. Daripada menuliskan 172.217.0.142, kita hanya perlu mengetikkan google.com kemudian tekan enter, maka secara otomatis akan membuka website milik Google. Ya, kemudian dari penjelasan apa itu DNS, Anda sudah bisa mengira-ngira bagaimana betulnya DNS berfungsi. Agar lebih jelas, berikut adalah beberapa fungsi DNS. Yang pertama yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama-nama komponen URL dengan komponen IP address.
sebagai analogi, yaitu adalah seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Saat mencari buku, kita akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai Dewey Decimal System atau DDS. Biasanya terdiri atas kode-kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Nah, maka kurang lebih DNS juga menerapkan prinsip yang 11-12. Nah, cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses meminta informasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan lain seperti recursion, root name server, dan DLD name server, hingga authoritative name server. Oke, tanpa babi bu lebih panjang, langsung saja kita simak praktikum yang akan saya lakukan. Oke, jadi seperti biasa sebelum memulai praktikum, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu sebuah jaringan komputer. Jadi seperti yang ada di tampilan, saya sudah membuat sebuah jaringan yang terdiri dari 3 router, 4 switch, kemudian ada 5 server, 6 PC, 1 laptop, dan 1 smartphone. Untuk konfigurasi alamat IP dan lain-lain kurang lebih sama seperti apa yang ada di modul. Oke, jadi pada praktikum kali ini kita lihat di modul langkah percobaan. Oke, untuk yang pertama yaitu web server. Sebelumnya kita perlu menyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita klik web server. Ya, di sini untuk gateway kita atur static yaitu 434343.3 atau alamat IP dari switch. Kemudian DNS-nya kita gunakan 333333 yaitu alamat IP dari router. Kita masuk ke service HTTP. Tentu saja kita tekan on, harus nyala. Kemudian untuk indeks HTML kita edit, dan untuk sementara kita tempelkan saja apa yang ada di modul. Jika sudah, kita tekan save. Selanjutnya, pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 434343.1. Kita salin PC1, kita buka desktop, geser ke kanan web browser, kita paste alamat yang telah kita copy, kita tekan go. Nah, seperti yang dilihat, jika muncul seperti di gambar, maka konfigurasi dari web server sudah benar, dan indeks HTML yang kita edit tadi juga sudah berganti dari tampilan default menjadi seperti apa yang kita masukkan. Kita coba di laptop. Kita paste, go, dan ya, muncul sama seperti PC1. Oke, kemudian kita melakukan praktek DNS server. Oke, jadi yang perlu kita lakukan setelah membuat skema jaringan,
Lanjut, aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Oke, jadi kembali ke basis Cisco Packet Tracer. Kita ke DNS server, service, DNS, kita nyalakan. Nah, ya di sini kita perlu menambahkan ftp.jarcom.com dengan tipe A record detail atau address. Ini merujuk ke 434343.2, yaitu untuk fitur FTP, karena pada praktikum kali ini kita belum melakukan praktik FTP, jadi bisa dilewati. Cukup menambahkan nomor 1 dan 2, yaitu jarcom.com dengan tipe A record, alamat IP 434343.1, dan www.jarcom.com dengan tipe CNAME yang merujuk ke jarcom.com. Jadi semisal kita mengetikkan jarcom.com atau dengan ditambahi www, maka keduanya akan merujuk ke halaman website yang sama. Nah, untuk NS Lookup ini digunakan untuk memeriksa apakah konfigurasi sudah berjalan dengan benar atau belum sebelum dicek ke web server. Ya, di sini sudah kita tambahkan jarcom.com dan www.jarcom.com. Lanjut ke PC1, kita buka command prompt ns lookup jarcom.com, tekan enter. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Kenapa agak lama? Karena untuk pertama kalinya kita mencoba, maka perlu melalui beberapa tahapan-tahapan seperti yang telah saya tunjukkan. Nah, sekian banyaknya ini. Namun setelah beberapa waktu bisa dilihat bahwa di sini sudah ada jarcom.com dengan alamat IP 434343.1. Untuk selanjutnya kita masukkan www.jarcom.com. Kita periksa juga di NS Lookup. Nah, langsung muncul dengan server 3333333.1, yaitu alamat IP dari DNS server. Kemudian merujuk kepada jarcom.com dengan address sekian. Untuk lebih meyakinkan, kita periksa di web. Kita ketikkan, ya, saat ditekan enter akan muncul tampilan website yang sama seperti alamat 434343.1. Kenapa? Karena 434341 sudah istilahnya kita ganti, atau kita ganti namanya menjadi jarcom.com. Jadi tidak perlu menghafal 434341 lagi. Lanjut, kita close dulu. Kemudian mencoba satunya lagi. Tekan go, dan ya, akan muncul tampilan yang sama juga. Karena jika tidak kita tambahkan www sebelumnya, maka saat diketikkan seperti ini tidak akan muncul halaman, karena case sensitif, sangat peka terhadap huruf dan kelengkapan angka juga. Perbedaan satu karakter saja dapat
merujuk ke halaman yang berbeda pula. Ini bisa kita lewati dulu. Dan oke, tak terasa sudah pada penghujung video. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun perkataan saya, mohon dimaafkan atas kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.